Berjumpa lagi dengan kami ya teman-temanku sekalian. Pada video sebelumnya kita telah membuat form permintaan untuk belanja honor. Video kali ini kita akan membuat form permintaan tentang perjalanan dinas, baik itu perjalanan dinas biasa maupun perjalanan dinas dalam kota. Bagaimana cara kita membuat form permintaan untuk perjalanan dinas, sekaligus kita akan membuat atau kita akan blok absensi agar pada saat kita melakukan perjalanan dinas itu secara otomatis absensi kita sudah tercatat dengan keterangan sebagai dinas luar, sehingga teman-teman tidak perlu melakukan absensi lagi pada saat perjalanan dinas. Hal itu penting agar tidak saling tumpang tindih. Bisa saja teman-teman melakukan perjalanan dinas, tetapi teman-teman juga melakukan meeting atau apa itu sudah tidak bisa, karena absen teman-teman itu sudah diblok untuk perjalanan dinas. Kita menggunakan user pengentry operator untuk input form permintaan perjalanan dinas sebagai berikut. Setelah muncul sheet seperti ini, kita menekan aja tombol tambah permintaan. Tipe formnya adalah form JLN, ini perjalanan. Terus tipe, misalnya kita kalau perjalanan dinas dalam kota kita bisa memilih supervisi, tapi kalau kita mau melakukan konsultasi ke provinsi misalnya untuk perjalanan dinas biasa, kita klik saja konsultasi. Seperti biasa kita mengisi nomor surat. Yang kedua adalah tanggal, misalnya tanggal hari ini tanggal 19. Pada kolom deskripsi permintaan kita mengetik saja misalnya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi harga-harga. Nah, itu kita upload ke AK. Misalnya setelah kita upload ke AK, lantas kita harus memilih pembebanan ya yang akan kita gunakan, yang dibebankan atau output yang kita gunakan dalam rangka perjalanan dinas, baik itu perjalanan dinas biasa maupun perjalanan dinas dalam kota. Kita memilih perjalanan dinas biasa misalnya. Setelah itu kita tutup. Lalu di sini adalah siapa yang akan melakukan perjalanan dinas. Jadi setelah kita memilih siapa yang akan melakukan perjalanan dinas, setelah itu di ujung ini ada simbol tambah, kita tambah ya tujuan. Ini misalnya dari kabupaten ini ke provinsi, misalnya ke Makassar, terus tanggalnya misalnya mulai tanggal 21, klik tanggal 21 selama 3 hari, berarti 21, 22, yang terakhir adalah 23, berarti otomatis 3 hari. Setelah itu kita klik di ujung, di tengah ini ada simulasi perjalanan. Kita klik simulasi perjalanan. Kita bisa membaca ini lama perjalanan 3 hari, transport pergi sesuai SK, transport pergi adalah 130.000. Transport pulang adalah 130.000. Biaya taksi 0, taksi tujuan 0, transport lokal ini 0 saja.
Hanya untuk hotel selama 2 malam, rata-rata rate hotel adalah misalnya 500.000. Lama harian 3 hari, rate uang harian misalnya 400.000. Uang sakunya 0, representatifnya 0. Setelah itu kita klik tutup. Ya. Setelah ditutup muncul seperti ini, lalu kita klik simpan. Ini yang muncul ya di atas. Setelah itu kita klik di sini ada detail permintaan ya. Kita klik ulang untuk mengirim ke penanggung jawab dan PPK agar di approve, disetujui atau diteliti oleh penanggung jawab dan PPK apakah perjalanan ini bisa disetujui atau tidak. Paling kanan bawah adalah kirim ke PJ, penanggung jawab ya, kita kirim. Selanjutnya penanggung jawab akan melakukan pemeriksaan atas form permintaan yang telah Anda buat. Jadi form permintaan yang Anda buat itu akan diteliti oleh penanggung jawab di Satker Anda terhadap perjalanan dan sebagainya. Jadi kalau penanggung jawab akan masuk lewat user penanggung jawab, kalau seandainya dia setuju, dia akan klik setuju. Tapi setelah dia pelajari dan dia menyatakan dia menolak, berarti dia akan menolak form permintaan Anda. Ini misalnya kita setuju dengan form permintaan tersebut, berarti penanggung jawab menyatakan setuju. Terus sekarang akan diteliti, akan diperiksa kembali oleh pejabat pembuat komitmen. Apabila pejabat pembuat komitmen menyatakan setuju dengan form permintaan yang Anda lakukan atau form permintaan yang Anda buat, itu dia akan klik setuju. Namun apabila dia menolak, dia akan klik tolak. Misalnya di sini kita setuju. Setelah penanggung jawab dan pejabat pembuat komitmen approve atau dia setuju dengan form permintaan yang Anda lakukan atau form permintaan yang Anda buat, sekarang Anda masuk kembali sebagai pengentry. Nah, ini ada ya yang paling bawah. Jadi kalau baru berarti paling bawah. Anda klik detail. Nah, di sini keterangannya adalah presensi belum, artinya Anda belum melakukan blok presensi. Berangkat ya iya. Anda klik saja di detail peserta. Detail peserta. Selanjutnya ada tombol pen yang di kanan. Ubah, Anda ubah saja. Jadi misalnya tanggal berangkat tanggal 21 Juli udah benar misalnya. Terus tanggal baliknya adalah tanggal 23 Juli. Oke. Selanjutnya Anda memilih kendaraan angkutan untuk pergi. Misalnya Anda menggunakan kendaraan umum untuk pergi, pulang menggunakan kendaraan umum. Setelah itu Anda klik checklist yang menyatakan terima. Oke, kita klik. Setelah itu kita klik simpan. Setelah simpan kita tutup. Di paling kanan adalah blok presensi. Anda tinggal klik blok presensi. Ada muncul pop up, apakah Anda ingin memblok presensi? Anda klik iya. Kolom presensi telah tercatat blok, berangkat iya, dan proses SPM itu akan dilakukan oleh bendahara. Sedangkan di paling kanan sekarang muncul adalah surat tugas. Tinggal Anda klik untuk mencetak surat tugas. Anda mengisi nama pemberi tugas dan sebagainya. Setelah itu Anda mencetak surat tugas.
Jadi yang Anda serahkan nanti ke PPK untuk ditandatangani SPPD Anda. Pimpinan akan menandatangani surat tugas Anda. Itu yang Anda lampirkan adalah form permintaan, surat tugas, dan SPD. Itu Anda print di sini. Setelah ditandatangani, silakan Anda melakukan perjalanan dinas. Pikir ini adalah contoh untuk melakukan blok absensi agar absensi Anda terblok sehingga tidak bisa digunakan untuk kegiatan lain selain absensi terblok untuk perjalanan dinas tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian.